Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya nggak akan bahas spesifik koin tertentu, tapi saya akan bahas kondisi makroekonomi secara globalnya dan secara holistiknya itu seperti apa. Yang mana hal ini juga menyebabkan ya, per hari ini market ini koreksi dengan sangat signifikan teman-teman. Dan tentu biasanya teman-teman banyak yang suka nih sama segmen bahas makroekonomi seperti ini. Dan kalian bisa lihat ya, banyak banget mungkin koin-koin yang ke drawdown termasuk Bitcoin ini koreksinya sangat signifikan teman-teman. Dan coba nih komen, kalian siapa aja yang portofolionya lagi merah atau mungkin lagi ke drawdown teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang ke drawdown cukup signifikan, boleh sharing-sharing di kolom komentar di bawah teman-teman. Dan oke, tapi sebelum itu kayak biasa ya, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Tapi sebelum itu, di sini kalau kita coba lihat ya, dari Fear and Greed Index, di sini per video ini saya record, ini kita masuk teman-teman akhirnya ke Extreme Fear lagi teman-teman, setelah sekian lama ya, kita akhirnya masuk lagi ke Extreme Fear ini, dimana kemarin itu masih neutral teman-teman, dan per hari ini langsung menurun ke Extreme Fear dengan angka indeks sebesar 25. Dan kalau kita coba lihat nih, altcoin season index ini bahkan turun lagi teman-teman ke 29, di mana sebelumnya itu dari 30-an sekian jadi 29 teman-teman, dan malah deket banget ya ke Bitcoin season yang mana angkanya nih 25 teman-teman ya. Dan waktu itu saya sempat janji ke teman-teman kalau misalkan banyak yang request bakalan saya bahas seputar perspektif saya seputar alt season itu ada apa enggak dan sebagainya. Tapi sorry banget teman-teman, saya sebelumnya itu sempat mau buat tapi karena memang ada kondisi yang seperti ini, mungkin saya lebih condong ya buat kasih info ini terlebih dahulu ke teman-teman. Siapa tahu mungkin ini bisa lebih bermanfaat dan lainnya. Tapi nanti buat yang altcoin season, seputar pendapat saya terkait alt season tersebut akan tetap saya buat ya teman-teman. Kalau misalkan memang banyak yang tertarik, dan as soon as possible akan segera saya coba publish buat videonya. Dan oke, di sini kalau kita coba lihat ya dari newsnya, jadi salah satu alasan yang menyebabkan market merah teman-teman, quote on quote, ini adalah hal ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu alasan, ya bisa dibilang salah satu alasan yang cukup major yang menyebabkan market ini merah, yaitu Trump ini memerintahkan untuk quote on quote membatasi atau mengetatkan investmentnya Chinese ke strategi-strategi area atau ke area strategis lah ya lebih tepatnya, atau ke sektor strategis. Nah itu bahasa yang lebih tepat teman-teman. Jadi kalau nggak salah teman-teman, beberapa sektor yang dibuat pengetatan ini itu adalah sektor-sektor yang penting banget, misalkan kayak agriculture, kemudian sektor healthcare, kemudian energi, dan juga kalau nggak salah ada juga sektor teknologi teman-teman. Jadi itu ada beberapa sektor yang teman-teman juga bisa baca-baca sendiri, yang mana Trump ini memerintahkan untuk membatasi investmentnya Chinese ke area-area tersebut di US. Dan teman-teman juga bisa baca news-newsnya di sini, yang mana teman-teman juga bisa dapat ya info-info menarik kalau misalkan teman-teman mungkin rajin baca kayak gini teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi, di sini kalau teman-teman baca di paragraf yang ini teman-teman, nih teman-teman bisa baca. Jadi selain hal yang tadi saya ungkapkan, Trump ini juga masih consider atau mempertimbangkan untuk juga menahan investmentnya Amerika ke area-area sensitifnya dari China. Misalkan kayak semiconductor, AI, biotech, dan lain-lain, teman-teman bisa baca-baca sendiri. Jadi di sini bahkan ya kalau teman-teman baca nih di bagian sini teman-teman. Nah, di sini Menteri Perdagangan Chinese ya teman-teman, kalian bisa baca di paragraf yang ini, itu bahkan berpendapat bahwasannya Amerika harusnya berhenti nih untuk mempolitisasi atau quote on quote ngejadiin ekonominya jadi senjata teman-teman. Jadi ya setegang itu teman-teman untuk war antara kedua negara ini, mungkin bukan fisik ya, tapi secara ekonominya kalian bisa lihat. Jadi mungkin dari POV saya, Trump ini memang cukup ofensif ya terhadap Chinese ini teman-teman, terutama beberapa negara-negara yang quote on quote dipandang menjadi lawannya. Ini memang cukup ofensif kebijakan-kebijakannya, dan tentu dari hal ini itu menyebabkan atau merujuk kepada adanya ketidakpastian ekonomi teman-teman. Dan kayak yang teman-teman tahu dan sering saya bilang, kalau misalkan teman-teman pasti pernah dengar kata FUD ya, Fear, Uncertainty, and Doubt. Jadi itu hal-hal yang dibenci oleh market teman-teman atau pelaku pasar, dan salah satunya adalah uncertainty kayak gini. Jadi ini adalah ketika keadaan makro atau keadaan global ekonomi ini lagi nggak pasti teman-teman, dan ya kalian bisa lihat efeknya itu berangsur-angsur kepada hampir semua lini teman-teman ya. Dan kalau kita coba lihat nih, ini nggak cuma Bitcoin aja, kalau kita coba searching ya SPX atau SPY ini S&P 500 ini juga koreksi teman-teman ya. Jadi nggak cuma Bitcoin aja, tapi kita tahu ya ada korelasi antara kripto, especially Bitcoin, dan juga
beberapa saham-saham juga. Jadi ya kalian bisa lihat nih impact-nya juga terkena nih ke Bitcoin ini sendiri. Dan di sini mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Mungkin kita akan bahas dulu dari total 3 kali ya teman-teman ya, yang mungkin menarik dan pasti teman-teman banyak nih yang ke drawdown dan mungkin lagi pada hold altcoin tertentu. Coba komen nih kalian lagi hold coin apa aja, mungkin yang lagi ke drawdown banyak dan sebagainya. Saya penasaran banget teman-teman. Tapi apapun itu kita akan coba bahas dari total 3 dulu. Jadi terakhir kali saya bahas total 3 teman-teman, itu ada di sini dan waktu itu saya pikir ya, itu bahwa dia bisa bertahan di area sini, tapi memang sebelumnya ini sempat ketahan teman-teman, tapi sangat disayangkan ya, ternyata dia testing and then breakdown lagi ke bawah, dan juga breakdownnya cukup rapi ya, kalian bisa lihat di sini dia breakdown ke bagian bawah sini, di mana kalau kita coba notice nih ya, mungkin kita coba gunakan fitur yang ini. Nah, dia ke breakdown ke bawah sini teman-teman, and then dia testing dulu ke area resistance dan juga trend line yang terbentuknya, lalu dia koreksi lagi dan sekarang dia ada di demand zone yang sebelumnya udah saya tandai teman-teman. Jadi di video terakhir kalau nggak salah ketika saya bahas makroekonomi juga, di sini saya udah tandain atau udah marking area dengan cukup lama dan teman-teman bisa lihat dia sekarang nih mulai ada sedikit-sedikit tipis-tipis ketahan teman-teman di demand zone-nya atau demand areanya dan ada beberapa possible ya yang mungkin terjadi. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau coba pindah dulu sebelum saya kasih probability-nya. Di sini juga kalau kalian lihat di total 2 yang mana ini total 1 sorry teman-teman. Ini indeks total bukan total 2. Jadi total ini adalah indeksnya market crypto secara keseluruhan ya. Dan di sini kalian bisa lihat total ini juga ada di area di mana ada demand zone yang krusial di sini dan mungkin aja memang ya ada potensi buat dia bisa bouncing nih, mengingat memang ini adalah demand zone-nya dan kalau kalian lihat kita perbesar nih buat chartnya, kita kurangin dulu zoom-nya dan kita lebih perlebar. Di sini kalian bisa lihat ini tuh adalah resistance yang sebelumnya menahan pergerakan harga total ini atau pergerakan indeks total ya lebih tepatnya. Dan kalian bisa lihat setelah di breakout dia mungkin akan coba ya tipis-tipis testing dulu teman-teman. Tapi ini tuh kalau kalian lihat ya, ini punya banyak kesamaan. Jadi masing-masing dari total 3, total dan juga bahkan Bitcoin ini tuh lagi ada di area demand zone-nya yang ya relatif menarik teman-teman kalau kita perhatikan. Tapi ingat ini bukan ajakan jual beli sama sekali dan teman-teman harus mempertimbangkan nih dan harus bikin strategi juga, bikin setup yang menarik juga buat teman-teman ketika memang hendak bertransaksi. Jadi ini bukan ajakan jual beli dan bukan saran finansial sama sekali. Tapi di sini yang saya bisa sharing teman-teman, di antara ketiga hal tersebut yang tadi saya katakan, ini ada beberapa potensi teman-teman untuk terjadi. Yang pertama, misalkan total 3 nih, ini ada potensi memang dia bisa aja langsung, let's say dia bisa bouncing teman-teman kayak gini. Misalkan dia bisa langsung bouncing tipis-tipis lah, mungkin dia akan coba testing lagi ke resistance ya dan sebagainya, itu bisa aja. Tapi ada hal yang menarik teman-teman. Jadi di sini ya, yang menarik adalah ada potensi teman-teman. Kalau kalian lihat ya di total 3 ini, kalian bisa lihat bahwasannya secara historical di sini dia pernah atau sempat membentuk yang namanya liquidity sweep ya. Dan ada potensi teman-teman hal tersebut terulang. Jadi kalian mungkin jangan kaget kalau misalkan bakalan terjadi kayak gini teman-teman. Jadi dia wipe dulu yang di bawahnya, mungkin ada liquidity sweep yang diambil, and then baru dia reversal teman-teman ke atas. Jadi itu juga bisa jadi kemungkinan ya teman-teman. Dan kalau kalian mau lihat mungkin altcoin kalian perform, at least teman-teman harus lihat dulu nih total 3 bisa bouncing dari indeks ini atau dari indeks lagi teman-teman, dari demand zone ya di bagian bawah situ. Dan mungkin harapannya teman-teman bisa lihat dia bermain di atas resistance ya yang di sini. Tapi tentu itu nggak mudah teman-teman ya dan butuh liquidity dan pastinya butuh adanya retail yang mungkin masuk kembali teman-teman dan sebagainya. Dan yang penting juga butuh quote-unquote asupan dari makroekonominya yang juga bagus. Jadi kita harus melihat nih mungkin ketidakpastian udah berkurang, kemudian adanya tambahan-tambahan news yang juga mungkin menarik, kemudian Fed mungkin cut rate dan sebagainya. Itu mungkin jadi salah satu katalis atau stimulus-stimulus yang dibutuhkan nih buat melihat total 3 ini mungkin bisa paling nggak bisa keluar nih dari area tekanan jual yang sekarang dan mungkin bisa perlahan naik lagi. Nah, untuk indeks total kalau misalkan kita coba lihat, dia memang juga sedang ada di demand areanya dan kalau kita lihat nih, di sini ada suatu quote-unquote hal yang mungkin mirip dan serupa dengan total 3 sebelumnya, di mana kalian bisa lihat di sini ada liquidity sweep juga yang terjadi sama indeks total ini dan tentu ya potensinya nih hampir mirip, makanya tadi saya bilang ini ada hal yang serupa yang bisa kita lihat. Bisa aja dia coba bouncing lagi teman-teman ke atas dan perlahan bisa aja dia rebound sedikit demi sedikit jika ada katalis yang juga mungkin menarik. Dan ada juga potensi teman-teman, jadi kalian juga jangan kaget kalau misalkan dia ngelakuin hal yang sama nih, sama potensi yang tadi saya katakan di total 3, yaitu mungkin aja dia ambil liquidity sweep dulu teman-teman, baru kemudian bisa nih reversal lagi jika memang ada katalis-katalis yang juga menarik. Dan kalau kita coba cek dari Bitcoin,
Jadi kita coba pindah dulu ke BTC-nya atau Bitcoin-nya. Dan Bitcoin ini so far mungkin lebih steady ya, atau lebih bertahan dibandingkan beberapa altcoin lainnya. Mungkin kalau kalian lihat altcoin lainnya rontok nih teman-teman, mungkin altcoin yang kalian pegang juga rontok. Tapi Bitcoin memang ada koreksi, tapi kalian bisa lihat ini reboundnya juga lumayan ya teman-teman. Di sekarang udah 92-an ribu USD per video ini saya record tadi, padahal kalau nggak salah terakhir saya lihat itu baru 91. Dan di sini udah mulai bouncing tipis-tipis. Tapi yang bisa kita lihat adalah Bitcoin ini mungkin demand zone di sini juga cukup kuat ya, karena pastinya banyak juga demand dari institusi yang juga masuk. Tapi teman juga ke total satu dan juga total 3 tadi ya, total dan juga total 3 tadi bereaksi seperti yang tadi saya katakan, mungkin dia ambil liquidity sweep dan baru naik. Bitcoin bisa aja terjadi hal yang serupa, tapi mungkin ya Bitcoin ini akan lebih tahan teman-teman jika dibandingkan dengan beberapa altcoin lainnya, sehingga mungkin aja dia bisa reversal rate-nya mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa koin-koin lainnya. Dan juga mungkin beberapa ada yang berpendapat ya bahwasannya Bitcoin ini mungkin aja ke sini lagi ini, ke bagian 70 ribuan lagi teman-teman. Karena memang di situ ada demand zone-nya yang ada di sini. Tapi I don't think so teman-teman, mengingat memang demand institusi yang masih tinggi dan juga orang-orang awareness-nya udah naik seputar Bitcoin. Jadi I think ya mungkin akan sedikit sulit area 70 ribuan lagi. Tapi tentu ini financial market, nggak ada yang tahu bakal kayak gimana. Saya pun nggak tahu ke depannya bakal gimana teman-teman. Dan yang bisa kita lakukan hanya mengantisipasi ya berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Dan coba teman-teman komen nih gimana pendapat kalian seputar market saat ini, Bitcoin saat ini, atau mungkin altcoin yang kalian pegang gimana kondisinya teman-teman. Boleh banget share di kolom komentar di bawah. Saya juga penasaran sama position dan juga pendapat kalian seputar kondisi yang sedang happening pada saat ini. Dan mungkin kayak gitu dulu ya teman-teman seputar pembahasan kali ini. Dan mungkin satu hal yang mau saya tambahin, kalau teman-teman gambar nih ya parallel channel yang ada di sini, mungkin kita gambar kayak gini ya. Nah, kayak gini lebih kurang. Dan sebenarnya teman-teman, Bitcoin ini lagi berada di bawah garis parallel channelnya atau garis tengah parallel channelnya, yang sebenarnya ya secara teknikal ini lumayan menarik sebenarnya buat teman-teman yang mungkin mau punya exposure. Tapi tentu ini sama sekali bukan saran jual beli, dan dari awal juga saya udah disclaimer ini bukan saran investasi atau apapun. Dan ya lebih kurang kayak gitu sebenarnya buat video kali ini, dan hopefully bisa bermanfaat ya dan bisa nambahin informasi paling nggak buat teman-teman semuanya. Dan sekian dari saya di video kali ini. Thank you and I will see you in the next video.